Perkenalkan nama saya Grace Olivia Simanjuntak dengan NIM H10512310029. Jadi di sini saya akan melakukan simulasi rangkaian elektronika gerbang logika menggunakan Tinkercad. Komponen utama yang kita butuhkan yaitu breadboard, ya wadah atau tempat dari perangkat atau komponen-komponen elektronika yang akan kita hubungkan untuk menampilkan dan atau menambahkan breadboard-nya. Kita bisa klik di sini ya teman-teman. Jadi kita tulis di sini breadboard. Nah, breadboard itu terdiri dari 3 macam, yaitu breadboard small, breadboard mini, dan breadboard yang biasa. Di sini kita akan menggunakan breadboard yang biasa. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit cara kerja dari breadboard. Jadi cara kerja dari breadboard ini, kalau kita lihat pada lubang atas ini, positif dan negatif, dan A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J. Kemudian ada juga lubang di bawah, lubang negatif dan lubang positif. Untuk lubang positif dan negatif, ini dialiri dari arusnya itu dialiri secara horizontal. Jadi pada saat arus negatif ke lubang negatif yang kita hubungkan di lubang ini, maka akan tersambung atau terhubung ujung lubang ini sebelah kiri ke ujung sebelah kanan. Teraliri semuanya. Begitupun masuknya alur listrik yang positif. Apabila nanti dihubungkan pada lubang yang positif, maka aliran listrik tersebut akan teraliri secara horizontal dari yang sebelah kiri sampai ke ujung sebelah kanan. Selanjutnya di sini ada blok A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J. Untuk blok A, B, C, D, E, dan F, G, H, I, J, arus listriknya dialiri secara vertikal. Jadi kalau misalnya terdapat arus masuk pada lubang ini, maka lubang B, C, D, E secara vertikal akan teraliri oleh listrik juga ya. Jadi kedua blok ini tidak saling terhubung. Jadi sekian dari penjelasan breadboard ya. Selanjutnya komponen utama yang kita butuhkan itu adalah IC 7408. Di sini kita bisa searching, kita bisa klik 7408. Dan terus kita tempatkan di antara blok kota BCDE dan FGHIJ. Oke, jadi data dari IC 7408 untuk data masukan arusnya itu ada sekitar 5,5 volt. Berarti kita membutuhkan 4 baterai yang bertegangan 1,5 volt. Jadi kita membutuhkan 4 baterai. Kita bisa searching di sini. Kemudian kita tulis baterai. Jadi kita menggunakan baterai yang ini. IC membutuhkan 5,5 volt, maka kita menggunakan baterainya ada 4 dengan masing-masing tegangan 1,5 ya. Kemudian kita hubungkan dari baterai positif, kita hubungkan ke lubang positif breadboard-nya. Kita ubah warnanya menjadi warna merah, kita menyesuaikan ya. Kemudian yang negatif, kita bisa klik kiri ya, ke lubang negatif. Jangan lupa dirapikan ya. Dan ini warna hitam. Dan kita juga akan menghubungkan dari positif atas, kita hubungkan ke positif bawah ya.
kita ubah warna merah. Kemudian negatif yang atas kita hubungkan ke negatif negatif yang ada di bawah. Kita rapikan. Kemudian kita ubah warnanya. Dari data SIP 7408, ini ada 14 kaki atau pin dari IC tersebut, di mana ada pin VCC pada kaki 14 dan ada pin ground pada kaki nomor 7. Yang ini ya, pada kaki nomor 7. Jadi kita arahkan power ini ke positif. Kita arahkan ke positif. Kita ubah warnanya ya. Dan ground yang ini kita hubungkan ke negatif. Kita hubungkan ke negatif. Kemudian kita ubah warnanya ya. Selanjutnya di sini kita akan butuh dua inputan yang nantinya akan dihubungkan pada input 1A dan 1B. Jadi kita butuh switch. Kita searching lagi. Kita searching, kita tulis switch. Jadi kita menggunakan switch deep switch SP ST4. Kita letakkan di bagian sini ya teman-teman. Nah, di sini kita hanya membutuhkan nomor 1 dan nomor 2. Kalau untuk nomor 3 dan nomor 4 itu kita tidak butuh ya teman-teman. Karena pada IC hanya mendapat 2 buah inputan saja. Untuk aliran positif pada switch ini kita hubungkan pada masing-masing setiap sumber listriknya. Yang pertama kita hubungkan ya. Kita hubungkan ke positif. Kita ubah warnanya, dan yang kedua kita hubungkan juga ke positif. Oke. Selanjutnya switch yang pertama ini kita akan hubungkan input A ke gerbang logika yang pertama dengan cara kita klik, terus kita hubungkan. Kita hubungkan ke inputan yang pertama. Di sini kita ubah warnanya menjadi warna hijau, dan kemudian kita menghubungkan yang ini ke input yang kedua. Kita ubah warna pink. Selanjutnya langkah yang terakhir kita membuat output, yaitu output 1 pada gerbang logika, yaitu di sini. Yang pertama itu pada pin atau kaki yang nomor 3 di sini. Kemudian kita butuh di sini ada lampu LED dan resistor. Kita bisa klik di sini LED yang ini. Kemudian resistor kita letakkan di sini. Nah, selanjutnya dalam output 1Y, ini kita tarik kabel dari sini ya, supaya dia melebar ya teman-teman. Untuk resistornya kita beri hambatan 1 ohm ya, sudah 1 ohm. Habis itu kita rotate ini, kita rotate, kita pindahkan dari 1Y ke sini.
Kita ubah warnanya biru. Resistor ini berfungsi untuk mengurangi beban lampu LED supaya tidak lemah atau meledak. Karena kalau tidak dihambat oleh resistor arus, yang akan masuk ini cukup membantu juga ya. Nah, selanjutnya di dalam LED ini ada dua buah kaki, yaitu anoda dan katoda. Untuk anoda ini adalah kaki dari muatan positifnya. Kalau yang katoda itu untuk muatan negatifnya. Kita tempatkan di sini. Oke, kita hubungkan output ini ke anoda karena dia muatannya positif. Kemudian kita hubungkan katode ini kita arahkan ke lubang negatif ya teman-teman. Kita ubah warnanya menjadi hitam. Nah, ini sudah selesai untuk rangkaian gerbang N-nya menggunakan IC 7408. Seperti ini bentuk rangkaiannya. Kemudian untuk mencobanya, kita boleh klik Start Simulation. Kita bisa kliknya. Dan kita akan uji coba yang pertama. Jadi, pada gerbang logika, pada tabel kebenarannya itu, apabila kondisi salah satunya itu ada yang bernilai 0, maka outputnya akan bernilai 0. Apabila keduanya bernilai 1, maka outputnya pun bernilai 1. Oke, kita akan coba apabila A-nya 1, A-nya 1, dan B-nya 0, outputnya akan 0, yaitu lampunya mati. Dan apabila A-nya 0, B-nya 1, outputnya pun akan 0. Dan apabila A-nya 1, B-nya 1, maka lampu akan menyala atau hasilnya 1. Kita boleh coba lagi. A-nya 1, B-nya 0, outputnya adalah 0. Dan A-nya 0, B-nya 1, maka outputnya 0. Maka keduanya bernilai 1, dan outputnya akan nilai 1 atau lampunya menyala. Kita matikan. Baiklah, mungkin hanya ini yang bisa saya lakukan pada simulasi rangkaian gerbang logika N menggunakan IC 7408 yang menggunakan Tinkercad. Jadi, sekian dan terima kasih.